Assalamualaikum, Civiki. Waalaikumsalam, Bang Ahnaf. Apa kabar, Civiki? Alhamdulillah sehat, Bang. Alhamdulillah, Bang. Masya Allah nih, dalam waktu yang begitu sibuknya bisa meluangkan waktu di studio kita, tujuan mulia. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama, Bang. Sini banyak hal yang ingin kita bahas dari begitu banyak kegiatan positif Civiki yang insya Allah semuanya bertujuan mulia. Nah, ada satu yang pengen kita soroti dan kita diskusikan bareng-bareng ini masalah ini eh, apa perawatan ya atau Penanganan, penanganan ya, penanganan orang. gangguan jiwa atau mental gitu ya. Ya, Cerita, Vicky, seperti apa di dinas kesehatan, bagian bagian apa dan sejak kapan masuk dinas kesehatan? Dengan background pendidikan ya, baik, Bang. sebagaimana? Silakan. Ya, terima kasih. Saya backgroundnya perawat, Bang. Di Hmm. PNS, jadi S1 keperawatan. Oh. Tidak melanjutkan linear karena saya dipindah ke Dinkes sudah apa? Jadi tidak linear di keperawatan. Jadi saya meneruskan di MAP, Magister Administrasi Publik, Bang. Jadi kebijakan, bagaimana inovasi, mengembangkan sebuah organisasi ataupun eh, kabupaten yang bagaimana pelayanannya bagus lah, seperti itu. Salah satunya. Jadi, seorang pemimpin kayak apa, seperti itu. Wih, Masya Allah. Jadi MAP kayak gitu, Bang. Jadi saya ini rencana memang sambil cari S3, Bang. Nanti kalau ada siapa tahu ada beasiswa, seneng saya. Karena mengarahnya itu bagaimana apa Public policy ya, Pamekasan publik ya. membuat kebijakan, Kebijakan, ya aturan. bener, Bang. Jadi buat aturan, inovasi nih. Kalau hanya seperti ini jangan buat inovasi, itu sama aja kayak gitu, Bang. Wow, Udah wow. pemimpin kayak apa pemimpin kayak gini. Oh, kalau backgroundnya kamu kayak gini juga bisa jadi pemimpin gitu, Bang. Ada semua. Jadi harus ini kayak gini pemimpin nih gitu. Itu deh yang di MAP ya. Tapi sempat jadi perawat, sempat jadi Iya, perawat. dulu pernah pelayanan di Rumah Sakit Semat, Bang. Dulu 2011 Hmm. sampai 2016. Setelah itu saya sering bantu di bagian apa akreditasi rumah sakit. Saya baru Oh, di manajemen terus ya? di manajemen naik di bagian naik tempatnya, Bang, di lantai 2 Oh. di bagian promosi kesehatan. Jadi saya bagian mempromosikan kesehatan, bagaimana cara komunikasi juga, itu saya di sana dulu, Bang. Ya, sehingga Cara komunikasi iya, termasuk di cara RSUD komunikasi Smart. di RSUD Smart. Oh, itu kayaknya penting tuh sekarang. Masya Allah. Lagi hangat dibicarakan Oh, ini iya, iya. beberapa minggu ini. Masya Allah. Jadi setelah itu 2020 saya diberi amanah untuk di Dinkes, Hmm. itu dulu kasih, kalau dulu kasih, Bang, ya, kasih penyakit tidak menular PTM, kesehatan jiwa dan nafsa. Jadi sekarang yang disebut subkor, Bang, subkoordinator. Itu sampai 2025 ini sudah 5 tahun berjalan, saya di dinas kesehatan. Dan salah satunya diberi amanah untuk bagaimana eh, untuk pasien dengan gangguan jiwa, Bang. Jadi Hmm. bagaimana sampean menangani pasien gangguan jiwa, ngebuleh ning orang kili bagaimana cara ngebuleh gitu, Bang. Wow. Wow. Lebih Itu tepatnya kan gitu, Bang. tujuan mulia luar Masya Allah, biasa itu. Masya Allah. Masya Allah. Nah, Jiviki, ini ada kabar Hmm, bahwa di Pamekasan nih katanya banyak orang dengan gangguan jiwa. iya, Bang. Banyak orang stres di Pamekasan. Nah, Iya. apa benar? Ya, di Pamekasan itu, Bang, kita punya data ya dari 2022 itu 1000 tambah tahun itu tambah ke 2025 tambah naik, Bang. Hmm. Pertama 2022 itu 1297. Hmm. Di 2023 Wow. itu ada penurunan dikit, itu 1092. Dan naik di 2024 itu 1500 1527, 29. Hmm. Hmm. Dan di 2025 ini, Bang, sampai bulan Mei terakhir, Mei kemarin, itu sudah ditemukan 1425 pasien dengan gangguan jiwa, Hmm. itu ODGJ berat dan orang dengan jiwa berat dan ringan, gitu, Bang. Itu Jadi yang terdaftar ya? Yang ya, yang terdata, terrecord gitu. terrecord di kita. Jadi semua dari 21 puskesmas itu kita dapatkan data sekian, Bang.
Meskipun mungkin di luar sana ada banyak penderita yang tidak melapor atau tidak tercantum Ada, mungkin ya? saya yakin ada, Bang. Karena kita menemukan kemarin ini pasien pasung 1, Bang, laporan. Berarti Hmm. kan ini ada masih, warga itu atau masyarakat yang belum, melaporkan atau, perangkat desa, atau belum kita kan harus koordinasi, Bang, Iya, bagaimana iya. semua pasien itu terlayani. Kalau tidak ada koordinasi kita sulit, Bang. Kita nggak mungkin dong kita turun satu-satu Iya, mencari, tidak iya. mungkin. Tanpa adanya koordinasi lintas, sektor itu, termasuk Mmm. perangkat desa. Nah, tadi disampaikan kondisi ada yang berat, ada Ya, yang mungkin sedang ringan. atau ringan gitu ya. Nah, seperti apa gambaran atau gejala atau kondisi orang dengan yang berat, ringan, dan sedang tadi itu? Kalau yang berat itu sudah skizofren, diagnosanya dari dokter spesialis, Bang. Sama, yang ringan itu kayak cemas, waham, terus halusinasi, itu masuk ringan, Bang, diagnosanya. Mmm. Jadi ada lagi ODMK, Bang, Oh, apa itu? orang dengan masalah kejiwaan. Itu Mmm. sebelum itu. Jadi kita nih sudah bisa dikatakan ODMK, Bang. Hah? Iya. Nggak, saya ndak. Iya. Tapi kan dengan cara kalau memang seperti contoh saya biasanya tidur jam berapa nih, jam 11 sudah tidur. Heeh. Tiba-tiba saya kok nggak bisa tidur ya, kenapa ya? Itu kalau di-screening kita, kayaknya saya mau screening nih, mau dilihat ke puskesmas, apa saya ada gangguan atau masalah kejiwaan, itu bisa, Bang. Kita ada screening-nya, Oh. namanya PHQ, 9, itu nama screening-nya, Bang, gitu. Jadi bisa diketahui, "Oh, sampean ada masalah kejiwaan, Mbak." Hah? Iya, masalah kejiwaan, Iya, iya, Bang, iya. bukan Cuman karena masalah nggak bisa tidur ya? iya, ada. Atau cemas, tiba-tiba saya kok cemas terus nih, ada apa ya, nggak enak perasaan gitu, tiba-tiba, Biasanya akhir bulan cemas biasanya? iya Enggak? itu, Bang, masalah aduh, Waduh, Ji masya ini Allah. menarik, Ji. Iya, Bang, Oh, gitu ya? iya, Berarti jadi ada kecenderungan orang dengan gangguan jiwa iya, atau masalah semuanya punya potensi? iya, potensi, Bang. Jadi cuma UDMK itu bukan divonis orang dengan gangguan jiwa, bukan, Bang, masalah Oh, kejiwaan. Iya, jadi itu oke, bisa oke. biasanya dengan cara, apa namanya, bisa melakukan, komunikasi atau apa ya namanya, jadi, Iya, 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 screening gitu ya, screening atau ketemu dengan dokter psikiater kayak atau dengan konsultasi gitu ya? konsultasi, iya, ke dokter spesialis atau bisa dengan teman-teman di puskesmas Oke. menanggung jawab jiwa itu bisa. Oh, maksudnya gini, kecemasannya dia dan tidak bisanya dia tidur itu bukan karena masalah entah jantungnya Bukan, atau bukan masalah bukan. ginjalnya atau tapi murni masalah Iya, kejiwaan. jadi tidak seperti biasanya, Mbak, gitu, Pak. Jadi saya Mmm. biasanya makan enak nih, tiba-tiba kok makan nggak enak nih, ada apa saya gitu. Beberapa hari ini kok kayaknya rasanya beda, tidak seperti biasanya. Oke, oke. Iya, jadi kayak dari cemas, tiba-tiba nggak bisa tidur gitu, Bang. Kenapa Mmm, nih saya? Tapi dia masih enak, terkontrol. Tapi kayaknya ada hal yang sepertinya itu, apa, ada masalah nggak ya? overthinking gitu ya, Iya bisa juga, cemas, panik. iya, panik termasuk, Bang. Nah, seperti apa kondisi dari 1.425 pasien saat ini di rumahkah mereka? Dan di rumah diapakan oleh keluarganya? Atau mereka di panti atau di lawang atau gimana? Iya. Dipikir. Memang, 1425 itu, Bang, sekarang, di rumah semuanya. Mmm. Yang di panti itu sisa kemarin ada 3, ada 3 pasien masih di panti. Karena ini ada permintaan keluarga, karena juga bukan permintaan keluarga sih, keluarganya, tidak apa, tidak hanya saudara tiri adanya. Jadi tidak Oh, punya keluarga, anggap sebatang kara. ya Dia itu Allah. juga, aktivitas fisiknya tidak bisa, Bang. Jadi dia itu karena waktu dia sakit, info dari teman, puskesmas itu, dia, untuk konsumsi apa, untuk makannya itu kekurangan makan. Jadi, terbatas, kadang dikasih tetangga begitu, Bang, itu. Mmm. Yang satunya memang karena mengancam jiwa, Ngancam satunya itu jiwa nih gimana? mengancam jiwa itu ya pernah adiknya dipukul, sampai dia itu apa, nggak bisa bangun istirahat adiknya itu. Akhirnya diasingkan adiknya, diasingkan itu ditaruh di familinya, di jauh dari rumahnya itu, karena Mmm. sering dipukul.
Ada ya karena kadang-kadang orang tuanya. Ya itu, jadi itu mengancam jiwa sehingga orang tuanya itu menginginkan dia sembuh total. Walaupun toh biayanya, ini kan kita belum, menindaklanjuti terkait nanti, Mmm. sementara kita pakai panti yang berbayar, Bang, gitu. Oh, Iya, yang berbayar? yang berbayar. Jadi Oke. kita bayar, setiap bulan. Tapi kita tetap nanti, koordinasi dengan, rumah sakit jiwa Mmm, Lawang. mhm. Oke, oke. Ci seperti apa penanganan di lapangan? Apakah ada tim khusus atau dinas kesehatan yang turun langsung gitu? Seperti apa? Penanganan kita memang ada tim, Bang, kita di semua puskesmas. Mmm, Itu, yang langsung turun ke lapangan, PJ namanya, penanggung jawab kesehatan jiwa di puskesmas. Ketika ada permasalahan memang tidak bisa teratasi, memang kita sudah ada tim namanya tim TPKJM di kecamatan, Bang. mmm, Termasuk ada kepolisian, dari TNI, dan juga ada dari camat, dan juga aparat desa. Itu sudah jadi satu, Bang. Jadi kalau memang ini ada contoh kita ini loh ada pasien pasung yang kemarin, merusak rumah atau mukul orang, itu didatangin, Bang, bareng-bareng. Seperti apa masalahnya, mmm, bagaimana penanganannya, koordinasi dengan kita dinas kesehatan. mmm, Ketika itu, permasalahan nanggap belum selesai atau memang butuh kita dampingi nih. mmm. Kita turun langsung, Bang. Karena sepertinya, kita hanya punya program seperti ini, kalau kita tidak di lapangan tidak bisa. Oh, ikut turun juga ya? Ikut turun juga, karena kita ini, mencanangkan bebas pasung ini, kita dari 2023, Bang. Mmm. Jadi saya dengan tegas, Pamekasan 2023 bebas pasung. Ternyata tidak seperti yang semudah yang kita ucapkan, yang seperti saya ucapkan. Harus turun. Apa hambatannya, rintangannya? Di tangannya, cukup banyak, Bang, yang di lapangan itu, salah satunya eee, faktor keluarga. Mmm, Itu pertama, Bang. Karena, keluarga tidak support kadang-kadang terhadap, bagaimana si keluarga ini untuk cepat sembuh, kadang mmm, kayak gitu, Kak. mmm, Sehingga itu menjadi faktor bagaimana, sulit penanganannya. mmm. Seandainya keluarga itu ada yang support, enak, Bang. Jadi, "Udah, Pak, saya pasrah, saya percaya Bapak, memberikan pelayanan terbaik," enak. Tapi kan dipasung itu untuk mengurangi potensi kekerasan misal. Iya, Wah, ini udah lepas bener, ini bisa bisa mukul saya gitu, bener. akhirnya keluarga memasung. Masung tuh di apa, diikat atau di gimana biasanya? Ada Gimana? yang dirantai, Bang, kayak rantai, apa ya, besi yang besar-besar itu. Wah, Macam-macam yang saya temukan. Terus ada yang pakai kayu balok, ada yang, ditaruh di dekat, itu, pakai tali, ditaruh dekat sungai, ya Allah. macam-macam. Ada yang ditaruh di kayak kurung ayam, Bang, ada, Bang, miris, Bang. Tapi itu kan dulu, Bang, dulu. Iya dulu. Iya, tapi dari 2023 itu kita terus berbenah, bagaimana tidak ada pasung. Dari 2023 itu, Bang, kita ada 2022 ada 30, kurang lebih 30 pasien pasung. Mmm, 2023 itu menjadi 21, terus oh, berkurang. 2024 tidak ada, Bang, tidak mmm. ada sama sekali. Karena kita akhir itu sudah dikirim semua dan pulang dengan enak ke keluarga. Walaupun toh belum, total sembuhnya, harus dengan pengobatan pendampingan. Tapi Ji, maaf nih kok bilang nggak ada, kemarin bukan yang ada korban kebakaran dan Oh, iya. dipasung gitu? Nah, itu Repasung, Bang. Dia Oh, sudah dikirim terakhir, eee, yang bulan, eee, November sepertinya. Jadi dia sudah November sudah enak. mmm. Pulang, ya karena dipasung. Sudah ada laporan, "Pak, ini dipasung lagi karena sepertinya mengancam jiwa atau, akan melakukan kekerasan, tindakan kekerasan, maka dipasung." Ah, untuk kita mengirim itu, Bang, Mmm, mengirim pasien itu kita ada berapa faktor kemarin. mhm, Contohnya, bukan contoh ya, jadi yang kemarin itu, mmm. kenapa kita tidak lekas, menangani, karena salah satunya kita tidak langsung bisa ngirim nih ke Lawang atau ke Menur, gitu, Bang. Ada ini, ada halangan apa?
Iya, karena salah satunya maaf kita kendala di, sistem rujukan masih, Bang. Mmm, Ini kendalanya kita, teknis ya? teknisnya, ya itu masih kendalanya di kita. Jadi ini akan kita coba, mengkomunikasikan, kadang-kadang kan masyarakat atau dari pihak, desa itu ada yang berangkat sendiri gitu, Bang. Nah, ini kendalanya di situ. Jadi kita nunggu, kan, kerja sama kita itu dijemput, Bang, ke sini. Kita Mmm, kumpulkan, dijemput, baru dibawa, diterapi, diobati, dilakukan, beberapa apa, rehab, sudah membaik, baru dibawa pulang. Nah, yang si korban itu, dia kan sudah, dilakukan pengobatan tapi mmm, kambuh kembali, oke, ya, mmm, kita mau ngirim kembali itu kan, tidak langsung satu orang langsung dibawa gitu. iya, oh, Ya, iya iya iya. jadi itu mungkin, salah satunya seperti itu kemarin. Iya iya. Nah, sekarang seperti apa nih, Civiki? Kebanyakan korban atau pasien dengan gangguan jiwa tadi, seperti apa gejalanya atau seperti apa perilakunya, sehingga mereka-mereka ini dianggap gangguan jiwa gitu? Ya, eee, salah satunya Bang, itu biasanya suka merenung sendiri. Ya, Mmm, merenung sendiri. sendiri, Iya, jadi gangguan jiwa ya? itu diem merenung gitu, Bang, tidak biasanya. Terus, kadang bicara sendiri, itu. Jadi bicara sendiri, dia nggak ada apa-apa bicara sendiri. Sulit tidur juga salah satunya. Dia tidak bisa tidur, tidak bisa tidur. Oh, Karena efek itu bisa, ke perubahan perilaku, Bang. Dia biasanya enak sosialisasi dengan masyarakat karena dia tidak bisa tidur, dia sudah oh sudah, jadi tidak bisa bersosialisasi dengan baik. Itu tanda-tandanya. Jadi kalau sudah, anggap menemukan atau ada tanda-tanda atau nanti berperilaku kekerasan, mmm, biasanya dia itu sering bentur-benturkan kepala, Bang, gitu. ketika Atau apa itu? Ketika marah? enggak, dia kadang-kadang dia setelah saya tanya, ada yang menyuruh, gitu, Bang. Oh, ada Iya, bisikan. bisikan, halusinasi pendengaran namanya, Bang. Ada bisikan, "Kamu untuk anu," gitu. Ya saya gitu, Bang. Saya benturkan, untuk memukul kadang-kadang itu, Bang, Mmm, mmm, gitu. termasuk waham ya? Ya, Waham 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 kekuasaan, kekuasaan, tiba-tiba atau saya presiden gitu ya? iya, Oh, atau saya kepala, atau saya bupati gitu, Bang, itu ada waham kayak gitu. Jadi merasa dia itu, ya paling tinggi lah gitu, paling berkuasa gitu. oh gitu ya? Iya, Pak. Ada tuh salah satu kuasa hukum nggak salah, siapa tuh atau pengacara tuh, Iya, Bang. tiba-tiba bilang, "Saya ini punya gunung, saya punya ini, saya punya itu." Itu ada kan? Itu gangguan Iya. gimana ya? Ya, ya, lihat faktornya ada memang kan hanya buat konten, Bang. Iya, Oh, oh iya iya, kalau buat konten kan oke oke. sekedar hiburan, jas gitu. Oh gitu ya? Iya, kalau memang dia memang tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada kamera, dia tiba-tiba, "Sengkok si berkuasa," kasihan deh. Pernah saya ketemu, siapa pun gitu, ketemu saya malam itu, Bang. Makanya saya langsung, "Oh, ini anggota saya ini," gitu saya, Bang. Iya, tiba-tiba marah malam-malam, Bang. Oh tapi bukan bupati, bukan ya? Bukan, dia bilangnya gubernur, Bang. Wah, Iya malah. oh Jawa Timur berarti? Iya, saya tanya kan, karena dia kayaknya khawatir mau mukul, Bang. Saya tanya, "Siapa kamu?" "Saya gubernur Jawa Timur," katanya, Bang. "Oh, ya sudah, terima kasih." Oh, udah saya pergi, Bang. Dia berarti anggota saya gitu. Langsung paginya saya komunikasi, itu ada pasien gini, Mmm, ditindaklanjuti. wow Tahu wow rumahnya, diobatin gitu, Bang. wow, seperti itu ya kondisinya ya? Ya, gitu. Apalagi sih? Jadi seperti apa kira-kira yang, wah ini butuh ditangani? Soalnya gini, sekarang yang bagaimana membedakan antara stres Mhm, dengan gangguan jiwa? iya, Stres itu kan kurang lebih gini ya, ada orang punya masalah, bingung jalan keluar, itu stres. iya, Ada pressure gitu. Sehingga dia mungkin yang awalnya nafsu makan jadi kurang nafsu makan, yang awalnya gembira jadi murung misal. Saya yakin mungkin ya dengan ilmu yang terbatas itu stres gitu. Nah, gimana cara membedakan antara stres dengan gangguan jiwa yang membutuhkan pengobatan iya. misal? Itu ada, eee, tadi itu ada ODMK itu, Bang, tadi. Sudah dibahas ya. Ya, Orang dengan masalah kesehatan ya ya jiwa ya, itu, sudah kejiwaan. ini iya itu. Jadi itu memang beda antara dia memang, perlu di-screening, Bang, perlu di-screening. Untuk mengetahui, saya tuh punya masalah kejiwaan atau tidak. Mmm, Ketika screening itu, ternyata ke puskesmas nih screening, ternyata skornya tinggi.
mengalami mengalami kejiwaan, orang dengan masalah kejiwaan, itu bisa ditindaklanjuti Bang nanti, dikonsulkan, dirujuk ke rumah sakit, ke Smart, karena kita sudah punya MOU dengan dokter spesialis jiwa di sana. Hmm, hmm, Bisa hmm. diagnosa lagi di sana, ternyata dia orang dengan gangguan jiwa ringan, apa berat begitu, baru diobatin. Oh, Setelah dapat pengobatan, biasanya membaik Bang, sebelum dia itu sampai, parah, lebih parah. lebih parah lagi. Kalau sudah ke berat, itu bisa dipasung nanti, Bang. Ada berat, non pasung, ada pasung. Nah, ya itu juga sepertinya juga masalah itu, Civiki. Karena di Pamekasan ini atau secara umum di Indonesia, Mmm, masalah gangguan jiwa ini bukan masalah yang sepele gitu ya. iya Orang yang punya gangguan jiwa, gangguan mental itu stigmanya negatif. iya Sehingga bagaimana caranya masyarakat kita itu bisa disadarkan bahwa ini sakit, perlu iya, diobati gitu. benar. Tidak usah malu, tidak usah gengsi. Mmm, Ini gimana dari Dinas Kesehatan untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya pengobatan iya. gangguan jiwa ini? Jadi kita itu sekarang sudah, mengarah ke, upaya kesehatan berbasis masyarakat, Bang. Hmm. Kita sudah mendekatkan bagaimana menyadarkan masyarakat. Jadi kita tidak hanya program diobatin, selesai, tidak. Hmm. Jadi kita langkah-langkah bagaimana masyarakat itu tahu, termasuk keluarganya nih, keluarga si pasien, tahu, mau, dan mampu. Itu Bang, upaya kita Bang. Jadi, seperti halnya sekarang kita, punya posyandu Bang. Ini Hmm. posyandu orang gila Bang, Oh bukan gitu ya? posyandu balita Bayi? ya, bayi bukan, Iya, bayi iya, iya. bukan. Oh ada ya? Ada. Jadi kita 2000 kemarin launching, 2025 itu ada 4 puskesmas sudah yang, yang ada posyandu jiwa. Posyandu Jiwa, orang orang dengan gila? gangguan jiwa iya, Di mana itu puskesmasnya? kemarin, di Batu Marmar, terus di Propo, Penaguan, dan di Kadur. Jadi 4 ini. Wah, takutnya masyarakat malah takut ke sana. Oh enggak. Enggak? Jadi malah ini yang membuat pasien dengan gangguan jiwa itu merasa dimanusiakan, Bang. Nanti terus orang Iya. gilanya pakai baju perawat, pakai baju dokter kayak di film-film tuh kan kayak gitu. Bahaya nih. Enggak, Nanti ini yang nyuntik orang gila misal. Enggak ya? ya otomatis, Bang, karena kalau yang, mengarah kekerasan, itu kan kita ditangani dulu dengan baik. Ini sudah Oke. yang anggap Aman ya? bisa aman. Jadi kalau yang ngamuk-ngamuk ya nggak dibawa ke sana, Bang, gitu. Oh. Jadi dia sudah bisa paling tidak enak diajak komunikasi, ngertilah. Jadi dia suruh, "Ayo senam, senam bersama," gitu, Bang. Oh. "Suka apa? Gambar apa? Buat tasbih?" "Buat tasbih." "Buat tasbih," gitu, Bang. Oh gitu ya? Iya, jadi kita dibuat keterampilan. Ini salah satu juga kerjasama kita dengan, ketenagakerjaan nanti. Oh, Ini sudah kita, bangun tim ini. Jadi, setiap ada posyandu jiwa ini, kita, mendatangkan dari ketenagakerjaan bagaimana melatih hmm, si pasien jiwa ini punya keterampilan. Karena salah satu tingkat keberhasilan dari pasien, pasien dengan gangguan jiwa ini, dia bisa kita berdayakan. Contoh dia ada kerjaan, hmm. tidak melamun. Karena dengan melamun itu dia di rumah kadang sendiri cuma gini melihat menatap genting, ya itu kadang-kadang yang membuat Kambuh kambuh. gitu ya? Iya, pikiran ke mana-mana, tidak ada aktivitas, Bang. Apalagi Iya, iya. keluarga ditinggal kadang-kadang, Bang. Jam 7 ditinggal ke sawah, jam 12 datang. Nah, selama itu, rentan itu kan tidak ada pekerjaan, Bang. Iya, iya. Nah, itu maka perlunya pendekatan bagaimana keluarga itu juga mengajak si pasien ini Hmm. bekerja juga, melakukan Oh, aktivitas, Bang, gitu. Itu yang sering biar tidak kosong ya? iya, Tidak biar nganggur nggak gitu ya? nganggur ya. Jangan kebalik, kadang-kadang pas tambah ditaruh di dekat kandang sapi, kan nggak manusiawi. Masa ada di Pamekasan? Pinggir sungai ada, Bang, tengah hutan ada, Hmm. Wow. dibuat kandang ayam ada, di pinggir dekat kandang sapi ada yang di bawah pohon ada, Bang. Kita sudah datangin. Itu murni karena keluarga terancam atau Mhm. memang keluarga memang tidak pengen dia sembuh dan dibuang gitu? Eee, ada beberapa sih, Bang, yang saya temui di lapangan, memang salah satunya keluarga memang merasa ketakutan. Itu, Bang, pertama, merasa ketakutan. Kalau ini ditaruh di sini, ini ngamuk,
bahaya, kita Berarti itu setelah bahaya. ada ancaman berarti ya? Iya, setelah ada ancaman, barulah dipasung. Ada juga keluarga memang, Mhm. membiarkan Mmm. membiarkan ditaruh di sana, gitu Bang. Dengan, apa namanya, dia sembuh iya, nggak sembuh ya. Ya Allah. Ada yang memang tidak diharapkan kesembuhannya, ada. Jadi, Seperti apa? Tidak diharapkan maksudnya? ya karena yang saya Tidak temui diobati gitu? iya, dibiarkan, malah jangan. Nggak usah dirujuk, nggak usah diberi obat, ada Bang, menolak. Menolak ya? Iya, Padahal gratis ya? padahal gratis. Iya, Jadi keluarga menolak untuk dilakukan pengobatan. menolak untuk keluarganya sembuh Iya, dari itu gangguan jiwa? menolak, iya, Menolak? menolak. Wow wow. Jadi, itu tantangan yang, kita memang sekarang mulai pendekatan ke masyarakat, ke keluarga. Karena kuncinya kalau keluarga itu sudah penuh dengan kasih sayang, Bang, Mmm. sudah keluarga itu sudah, apa namanya, support kesembuhan, keluarganya ini, saya yakin cepat. Mmm. Banyak, ada yang sudah ditelepon kita kunjungan, "Di mana si A itu?" "Sudah di luar negeri, Pak." "Ngapain?" "Kerja." Masya Allah masya Allah. Ada yang sudah, "Oh, sudah nikah, Pak." Masya Ya, Allah. macam-macam. Alhamdulillah. Jadi kita itu merasa senang gitu ketika melihat, pasien itu membaik, Bisa beraktivitas bisa normal gitu ya? beraktivitas normal. Wow. Banyak. Nah, itulah salah satunya untuk menggugah masyarakat yang belum sadar lah. Mmm. Jadi banyak orang dengan gangguan jiwa itu yang sembuh. Banyak ya? Iya, banyak. Sembuh ini maksudnya bisa aktivitas normal? Iya, bisa aktivitas normal, Berarti bisa sembuh ya? bisa sembuh. Tapi sebelumnya pengobatan? Ya, pengobatan dan bisa dikatakan sembuh, Bang, itu 2 tahun tidak pernah kambuh. Itu Mmm. sembuh total dan dokter sudah menyatakan si A, pasien ini sudah sembuh, baru dia sudah bisa dikatakan sembuh. Dan pengobatannya gratis? Gratis, Bang. Selama 2 tahun? Ya, Wow. gratis. Masya Allah masya Allah. Ya itu kembali seperti yang awal tadi itu. Jadi memang stigma masyarakat negatif terhadap, Iya, orang dengan gangguan jiwa tadi itu. Kalau faktor-faktor yang bisa menyebabkan orang berpotensi hmm, gangguan jiwa, mungkin ada apa, pengalaman buruk iya. atau pendidikan dini yang kurang baik atau pengalaman buruk masa kecil misalnya, gimana, Vicky? Eee, salah satunya ada beberapa, Bang, bukan salah satunya ya, ada beberapa termasuk gen, Oh, gen berpengaruh. kian. Jadi ini berpengaruh juga. Jadi kita harus bagaimana kalau ada keluarga yang sudah seperti itu, jangan sampai, pencetus, jangan sampai terjadilah gitu. Contoh kayak si orang tua saya ini punya asma contoh, Mmm. jadi kita jangan ngerokok Bang, gitu. Contohnya kayak gitu, Oh, pencetusnya itu jangan sampai terjadi. Salah itu yang satu penyakit klinis ya? ya, Itu yang penyakit. jadi juga terkait dengan, faktor-faktor termasuk ya masalah keuangan, Mmm. masalah asmara, Oh, banyak. ada ya? Iya, jadi ada memang trauma, banyak faktornya. Mmm. Sehingga itu menyebabkan, timbulnya, eee, dia mengarah ke orang dengan jiwa berat itu, Bang, mengarahnya, Iya karena iya. faktor-faktor itu. Apalagi dengan lifestyle sekarang, lifestyle-nya gaya hidup sekarang itu berpengaruh juga, Bang. Bisa jadi pencetus juga Bisa ya? jadi pencetus. Iya, Wow. Terus gimana dalam posisi yang tadi disebutin tuh ada gangguan penyebabnya karena asmara, karena keuangan gitu ya, mmm, potensi bisa membuat orang gangguan jiwa gitu kan. iya, Nah gimana sekarang, cara solusi atau cara pencegahan agar orang-orang tuh yang tadi ada masalah tuh, entah di iya, keuangan, entah di mmm, asmara, bisa terhindar dari masalah gangguan jiwa, iya. gimana? Eee, salah satunya tadi itu, Bang, jika memang sudah ada tanda-tanda, menemukan atau kayaknya saudara kita atau tetangga kita nih kayaknya ada gangguan kejiwaan, Mmm. itu kita bisa konsulkan, Bang, ke psikiater kek atau ke teman-teman di puskesmas dulu untuk bagaimana, di-screening. Kalau sudah tahu, oh ternyata ini ada gangguan, bisa dirujuk, Bang, Mhm untuk mhm. dilakukan, diagnosa ulang bagaimana si pasien ini tidak mengarah tidak, lebih parah, Mmm. tidak mengalami gangguan kejiwaan, Bang, gitu. Jadi, hal-hal apa juga yang membuat dia itu senang, itu juga dilakukan, hal positif maksudnya, Bang.
Oh. Contoh dia senangnya, positif itu dia olahraga, Mmm, diarahkan. mmm, Contoh dia main musik, mmm, diarahkan. Jangan tambah dia ditekan. Itu mmm. kadang membuat, apa, dia tambah, eee, parah Stres gitu, ya? stresnya, iya. Mmm, Jadi langkah-langkah itu kita tetap, apa, eee, mengedukasi, Bang. mhm Jadi mhm. mengedukasi, apa, pasien dan keluarga pasien, serta kita, setiap ada, apa namanya, setiap ada ILP itu, Mmm. eee, pemeriksaan yang ada di integrasi layanan primer, yang ada di semua desa itu, Bang, di sana sudah kita dilakukan ada edukasi namanya, Bang. Mmm. Jadi bisa datang ke sana nanti Oke oke. untuk diberi edukasi. Terus, proses pengobatannya seperti apa, Ya, Vicky? Misal nih ada misal laporan dari, puskesmas, tetangga atau ya, puskesmas gitu ya, ya, tentang bahwa ada orang dengan gangguan jiwa. mhm, Gimana langkah-langkahnya sampai anggaplah sampai sembuh ya. gitu, gimana? Pertama itu, Bang, tetap laporan ke pelayanan terdekat, ke puskesmas, Mmm. ya, atau ke kader. Sudah tahu nih, oh kader ini kader puskesmas, laporan. Atau ke perangkat desa, bahwa ada keluarga saya nih kayaknya dia ada gangguan jiwa. Mmm, Lapor, baru dia ke penanggung jawab puskesmas. mmm, Di puskesmas tuh, Bang, datang kita kunjungan untuk melihat kondisi pasien, mmm. baru teman-teman itu mengonsulkan, Bang, ke spesialis jiwa. Bukan langsung ditangani sendiri, Bang. Oh, Jadi kita punya MOU nih, bagaimana kerja kita itu sesuai dengan prosedurnya. Tidak asal-asalan ngasih obat, oke. apalagi ini kan obat terkait gangguan jiwa, Bang, Iya iya iya. beda. Mhm. Jadi kita mengkonsulkan, koordinasi, oh kasih obat ini, kita terapi, kalau emang membaik terus obatnya itu diteruskan, Mbak, tidak usah dirujuk. Oh, Kalau ditangani di sini ya? iya, ditangani di rumahnya Di itu, rumah? di puskesmas itu. Kalau emang pasien ini tidak mempan, butuh rujukan, dirujuklah ke rumah sakit Semat, kalau memang butuh dokter spesialisnya, pengen tahu lebih lanjut, Apa psikiaternya tuh? ya psikiaternya. Oke, setelah Ya, itu ketika butuh rujukan misal kalau sampai memang ke Lawang atau gimana? ya, itu, eee, kendalanya sekarang, Bang, dirujukan. Kita Mmm, belum maaf, kayak Semat itu belum ada rawat inap untuk pasien jiwa, Bang, belum. rawat inap? Ya, rawat inap untuk pasien jiwa belum. Jadi ini kita biasanya kayak, kita itu ada mobil sigap, kadang sigap yang nganter sendiri. Jadi, Mmm, si kepala desa punya inisiatif dengan, apa, dengan keluarga untuk langsung bawa, begitu, Bang. mobil sigap ya? Mobil sigap, ya, Mmm, yang di desa. Bisa keluarga bawa sendiri. Kalau keluarga mampu nih, punya uang, mmm, "Oh, udah Pak, saya langsung bawa sendiri sekarang," karena ini gawat. Kalau nggak cepat dibawa, ini bahaya, Pak. Memang dianjurkan untuk dirujuk. Jadi oke. dirujuk langsung, bisa ke Menur, bisa ke Lawang, Pak. Ya. Itu, pakai rujukan? Enggak? Tanpa rujukan? Enggak, tanpa rujukan, karena kita sudah ada MOU kerjasama Mmm, dengan rumah sakit 2 itu, Bang, jadi tinggal dibawa. oke. Nah, kalau nanti, stim rujukan ini memang kita masih, proses bagaimana, eee, tidak melalui secara, apa Bang namanya, dari puskesmas, bisa ke Mmm, rumah sakit, dan bisa ke rumah sakit, Lawang ataupun Menur Surabaya. iya iya. Ah, di situ berapa lama biasanya? Kalau yang dirujuk ke apa, Surabaya atau Lawang lah, Ya, di Menur atau Lawang itu berapa lama biasanya? itu biasanya 15 hari, Bang. Ada yang lebih, 15 hari itu paling full, ada yang 18 hari, Maksimal 18 hari? maksimal 18 hari. Biayanya berapa? Itu gratis, Bang, Oh, gratis. gratis. Kecuali yang ada di panti, Bang, ya. Jadi kalau Panti itu di mana? panti itu kita itu kerjasama dengan panti, di Lawang itu ada, Oh, kita kerjasama. Jadi keluarga yang menginginkan betul-betul diobati secara terus-menerus untuk cepat sembuh. oke. Jadi Mmm, kalau di panti itu kan, anggap sama dengan di rumah sakit, Bang. mmm, Jadi dia itu waktunya minum obat, diminum, "Ayo minum obat." Diawasin, oke. Nah, waktunya mandi, mandi. panti itu setelah Dari Lawang, dari Lawang? iya, ataupun dari Menor. Ya, Karena iya, dari Menur atau Lawang tuh 2 minggu ya, kurang iya, lebih 2 15 minggu hari. 2 minggu. Setelah itu apabila keluarga menghendaki terus diobati, Iya. akhirnya ke panti di Nah, Lawang. bisa di panti. Ada yang kalau mampu untuk membayar, ya taruh di panti, Bang, begitu. Tapi Vicky, pertanyaan saya gini, dengan jumlah penderita gangguan jiwa di Pamekasan 1.425, Mhm.
kenapa Pamekasan nggak punya tempat penampungan? Karena angkanya besar sekali. Iya, Bang. Apa Eee, istilahnya tuh, apa, shelter ya? Shelter ya, Istilahnya shelter shelter heeh, tuh, rumah singgah lah rumah gitu ya. singgah atau kenapa Pamekasan nggak punya sampai saat ini? Memang ini proses, Bang, ya. Kita anggaplah proses sudah bagaimana kita mengusahakan, ini PR kita, bagaimana Dinas Kesehatan untuk termasuk nanti Dinsos. Karena ini Dinsos sebenarnya, Bang, Mmm, sebenarnya yang berperan di sini. Tapi kan kita tetap sounding, bagaimana ini terwujud yang namanya shelter atau rumah singgah ini. Karena karena tadi ada yang, faktor trauma terhadap lingkungan, ada, Bang. Jadi dia sudah enak nih, dibawa. ketika di Lawang enak? Iya, enak. Oke. Dari Menur pulang enak. Nyampe ke pintu rumah, Bang, melihat rumah, sudah kambuh lagi. Oh ya, ada yang Iya, gitu? ada kayak gitu. Terpaksa kita bawa lagi, Bang, Aduh, dibawa lagi. Ya itu, dibawa ke dibawa lagi. Lawang? Iya, ke Lawang, Aduh, gitu. Karena, apa, mungkin, apa, dia trauma dengan keadaan lingkungan di sekitarnya. itu bisa membuat kambuh ya? Iya. Nah, hal-hal semacam itu, kayak tidak punya keluarga, itu nanti, apa, kita taruh di shelter itu, Bang. Untuk bagaimana sudah stabil, dia bisa dipulangkan. Iya, Atau yang betul. dari apa, sebelum dirujuk, dia itu dari desa atau dari puskesmas, dia taruh dulu nih di sini. Iya, 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 iya. Ya, itu semoga nanti, ada kita bisa shelter itu, Bang. Atau nanti dari Cahaya 4 mungkin. Insyaallah, insyaallah, Insyaallah. insyaallah. Cuman kami ini kan masyarakat biasa, Iya, Civiki ya. Kami tidak punya data dan tidak punya layanan lah. Tapi dengan layanan yang ada saat ini dan data yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan, angkanya besar. Dari tahun 2022 di atas 1.000 iya, itu penderita sih. gangguan jiwa. Tapi Pamekasan sampai saat ini tidak punya penampungan, shelter tadi rumah singgah itu. Ini kan angka yang tidak bisa diremehkan sebetulnya. Harus ada gebrakan dari Iya, dinas atau dari Pemkab Dinsos. mungkin. Tapi yang benar mana nih? Dinas kesehatan apa dinas sosial? Nanti dinas sosial bilang harusnya dinas Enggak, kesehatan nih. kalau rumah singgah atau itu, Mbak, dinas sosial, Bang. Iya. Ah, ini jadi program mereka enggak nih? Eee, saya Untuk kemarin shelter itu? memang sudah koordinasi, Bang, dengan kepala dinas yang sebelumnya, Hmm, eee, cuma belum ada tindak lanjut kita. hmm, Kita memang hmm, berharap kita ini tetap, ayo bagaimana mengusahakan, hmm. kita itu punya, apa, punya tempat, singgah ini yang layak dan bukan hanya 1 hari, 2 hari pulang, bukan. Iya, Betul-betul pasien itu membaik dan sudah siap dipulangkan, oh sudah enak nih, enak betul dipulangkan ke rumahnya. Dan ketika tadi memang 2 jam, 5 jam nyampe rumah ngamuk lagi atau bisa balik lagi shelter, Bang, iya, gitu. iya, iya, iya. Dan Nah, itu penghematan kan? iya, Daripada harus merujuk ke Lawang, ke Menur iya. gitu ya. Tapi maaf di Madura belum ada, Bang. Di Madura belum ada? Belum ada. Bukan Pamekasan, Madura? Bukan hanya Pamekasan, Madura belum ada. Iya, Wow, wow, ini angkanya serius nih, bukan iya, main-main 1.400. 1.500 Bali. Nah, terus saya tertarik bahas masalah pendanaan ini. Mhm, 1.400 itu bukan angka sedikit iya, Bang, dan kebutuhan untuk pengobatannya besar. iya, Bang. Dananya ada nggak? Dana dari mana ini? Hah? Dana itu pertama dari puskesmas, Bang. Karena puskesmas itu kan Blut sekarang, Bang, sudah, Bang. Jadi ada memang berapa Apa itu belut berdarah-darah apa? BLUD, Bang. Oh, BLOD Ya. apa? Coba dipenjelas. Jadi sudah bisa belanja sendiri. Jadi memang ada berapa Ya, persen dari, pendapatan itu dibelanjakan untuk obat. ada apotekernya sudah ya? Ya, Hmm. ada. Selain itu, memang Dinkes, untuk obat itu, Bang, termasuk yang gangguan jiwa, Hmm. hipertensi, dan diabetes, ini masuk SPM, Bang. SPM itu standar pelayanan minimal, yang wajib pasien itu minum teratur, Oh. harus, ngambil obat secara teratur, dan mendapatkan kunjungan serta diedukasi. Hmm. Nah, ini programnya Bapak Bupati juga, yang 3 ini, harus 100% target. Pak Bupati yang mana nih? Ya, Pak Bupati kita, Bang. Yang sebelumnya kan? Enggak? Enggak Kan terus. belum. Iya, setiap bupati tetap ini programnya Pak Bupati. Oh, oke. Jadi kenapa harus kita memang ditargetkan 100% Hmm. pelayanannya, kalau memang nanti ini tidak diobati dengan teratur, Bang,
Bisa berakibat Bisa ke mana-mana ya, termasuk HD, Bang. HD, Iya, cuci darah. baliknya ke HD. Itu masuk PTM ya? Iya, masuk PTM untuk Dan tanggung jawabnya Civiki? iya, untuk Wow. 3 program itu masuk SPM. Dan Mmm, itu ketika diberi edukasi minum obat secara teratur, insyaallah, angka, tadi gagal ginjal, mmm, itu insyaallah berkurang. Kalau emang teratur minum obat. Dan tentunya aktivitas, berlaku apa, olahraga, lifestyle-nya termasuk ya? lifestyle-nya, Bang, itu juga. Iya iya Pola iya. makan itu dijaga, bukan hanya minum obat tapi dia nggak olahraga, nggak makan Iya juga iya nggak. iya. Nah, kembali ke anggaran tadi maksud saya. Ya, Anggaran untuk pengobatan gangguan jiwa di Pamekasan sebesar apa? eee, kita untuk memenuhi semuanya tidak bisa, Bang, tidak bisa. Maksudnya untuk full, apalagi kan sekarang efisiensi. Nah, makanya itu, Iya, ini di mana-mana efisiensi. mhm. Nah, sejauh mana saat ini anggaran yang ada itu? Tapi saya tetap berharap, ke anggap ke bagian, bagaimana, apa, eee, untuk anggaran untuk obat ini ada, gitu, Bang. Saya berharap, karena Minimalnya harus ada obat iya gitu ya? harus ada obat, Bang. Kalau nggak ada obat contoh kalau cuma Perjadin nggak perlu, Bang. Perjadin untuk turun nih, nggak perlu. Kalau memang efisiensi nggak ada kan, kita tahu sendiri. Jadi tapi kalau obat, contoh, obat jiwa tidak ada, Mmm, boh, bagaimana kambuhnya, Bang? mmm, Gitu. mmm, Jadi ini memang SPM. Jadi kalau nanti obat ada, capaian tinggi, oke, Bang. Tapi kalau obat tidak ada, capaian tinggi, ini dari mana ini capaiannya? Oh, obatnya nggak ada, kan gitu, Bang. iya 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 Ya, iya iya. jadi ini memang, PR bagaimana, anggaran ini ada untuk beli obat, Mmm, untuk obat, Bang. Kalau hal-hal lain yang teknis, oh gampang, Bang. tapi saat ini gimana untuk obat? Insyaallah Ada untuk ya? ya ada, insyaallah untuk yang 3 ini, prioritas yang 3 ini karena SPM, Mmm, saya berharap insyaallah ada. Saya tetap berusaha koordinasi dengan Pak Kadis, dengan Bu Kabid, bagaimana, untuk obat ini ada, anggaran apa yang saat ini belum ada? Dibutuhkan tapi belum ada? dibutuhkan. Anggaran apa untuk, pengobatan gangguan jiwa di Pamekasan yang Mhm. sampai sampai saat ini belum ada? Salah satunya, kalau yang dari Dinkes ada, Bang. Rujukan ada? Kalau rujukan ini, kita kan tidak ada di kita. Jadi rujukan ini Mmm, sebenarnya kan, apa, untuk rujukan ini dari puskesmas kan ke rumah sakit, Bang. oke, Ya, jadi di rumah sakit baru ke jenjang menor atau lawak. lawang, begitu, Bang. Nah, setelah tadi tuh, itu kan gratis ya, menurut Lawang Iya, gratis. Tapi setelah itu bagi keluarga yang menghendaki lanjut iya, pengobatan, mereka di panti. di panti, ya. Pantinya kan Iya, berbayar nggak? bayar. Pantinya berbayar. Mhm, Ini dari untuk mana? Apakah orang-orang yang gangguan jiwa nih golongan orang mampu, kurang mampu, atau tidak mampu? Hampir tidak mampu, Bang. Ekonominya menengah ke bawah. Jadi ada sebagian yang memang cari hutangan, Cari utangan, iya, untuk berangkat itu, Bang, untuk menaruh keluarganya agar di sana dan betul-betul diobatin. cari Karena utangan. pingin sungguhan, pingin sembuh, Wow, gitu. Ada juga yang, sebenarnya kita masih nanti koordinasi bagaimana, kita bisa koordinasi untuk dikirim ke dinas sosial yang ada di provinsi, Bang, agar dilayani dengan baik. Ini masih proses kita. mmm, Bagaimana, koordinasi dengan Dinas Sosial Pamekasan untuk koordinasi dengan Dinas Sosial Jawa Timur. iya andai Madura punya atau Iya, minimal Pamekasan punya kejadian-kejadian seperti tadi koordinasi iya, dan masalah rujukan, pembiayaan jauh bisa lebih hemat gitu. iya, Tapi gini, Civiki, saya baru tahu beberapa tahun terakhir ini, banyak layanan atau fasilitas yang belum ada di Pamekasan dan Madura. Tapi apabila ada, itu belum tentu bagus, iya, karena kembali lagi ke SDM. iya, iya, Apabila Pamekasan punya shelter, mhm, rumah singgah, atau panti seperti itu, iya, apakah SDM kita siap untuk mengobati gangguan jiwa, mengobati orang dengan permasalahan nafsa tadi mungkin iya, juga masuk. kan iya, Apa udah siap ke SDM situ. kita? Menurut saya sudah siap, Bang. Kalau Mmm, terkait, apa, untuk memberikan pelayanan di shelter itu. Karena sekarang pun, menurut saya, sekarang pun, makanya saya, berterima kasih sudah diundang ke sini. Saya berharap masyarakat bisa melihat dan membawa
atau melaporkan hal yang terjadi di bawah yang tidak sesuai. Saya menginginkan itu, Bang. Jadi bukan contoh nih, kita sudah punya sistem seperti ini. Hmm. Ada dikunjungi, laporan, "Saya tidak dikunjungi, Pak." Kan saya mau kayak gitu, Bang. Ini saya Mmm. temui nih, keluarga kita tidak dikunjungi, padahal saya sudah lapor 2 kali. Saya datangin tuh, Bang. Ya, Ada yang seperti itu? ya. Saya berharap, tapi selama ini teman-teman kita, SDM kita sudah bagus, setahu saya, Oke. kalau di kesehatan jiwa. Hmm. Nah, perkara ada, saya berharap memang ada. Agar contoh kayak obat, gratis kita. Mmm. Oh ternyata Pak saya suntik bayar sekian, ditarik sekian. Nah itu nggak boleh, nggak Mmm. ada. Gitu. Itu Oke. harapan kita. Nggak, untuk yang lain selain masalah obat misal, seperti apa, menemani, membina, Oh iya, bahkan menyejahterakan iya, mereka setelah mereka sembuh misal, mhm, sehingga memiliki mata pencaharian yang tadi sudah disebutkan, ada iya iya kerjasama dengan ketenagakerjaan iya juga. Apakah sistem itu sudah siap? Jadi ketika pendanaan ada atau dinas sosial sudah membuat shelter itu, kemudian programnya bisa berjalan dengan baik gitu? iya. Apakah kira-kira sudah siap sampai seperti itu gitu? Enggak, insyaallah menurut saya sudah siap Bang. Cuma nantinya kan memang tetap ada pelatihan khusus pelatihan Hmm. khusus. Ini Rumah Sakit Menur dan Lawang siap membantu kita. Dia sudah bilang, Oh. "Kalau di sini siap Mas Vicky buat shelter ataupun shelter yang swasta lah. Contohnya mungkin Cahaya Umat itu atau saya pribadi mungkin Bang, ya ada tempat yang tidak dipakai, dia siap membantu bagaimana shelter itu sesuai standar, Oh. siap beliau. Jadi memberi pelatihan, SDM-nya itu sesuai, bagaimana caranya Oh. kalau ada pasien seperti ini itu siap. Nah, kita kan mulai sudah di kader ini sudah mulai nih Bang, diajarin sama kita. Hmm. Ya, kalau pasien kayak gini, kamu harus bagaimana, itu sudah ada. Cara mengedukasi, cara memberikan obat, sudah. Itu mulai dari sana. Dan teman-teman dari, Menur dan Lawak siap juga nantinya Oh. mengawal Iya 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 bagaimana iya. shelter itu, berjalan dengan baik, berkesinambungan, dan memang hasilnya nanti pasien itu membaik dan tidak ada pasung dan pamekasan, ya minim lah orang dengan gangguan jiwa, paling tidak ringan. Iya iya iya. Wow, menarik, Mas. Meskipun itu jadi PR besar ya, tidak hanya untuk Pamekasan tapi untuk Madura gitu. Madura, ya. Nah, itu kan di dalamnya ya, manajemen internal gitu. Nah, Mmm, sekarang ada tim nggak sekarang yang mau meninjau, mensurvei layak atau tidak, apa betul dia sakit? Itu ada nggak tim seperti itu? kalau tim yang selama ini kita ada Dinkes Bang, cuma. Oh, Dinkes. Terus, entah dari dinas lain saya kurang memahami. Cuma kan, kita itu nantinya tetap, lihat lapangan lah, survei. ada timnya? Enggak, belum, kita kan tetap koordinasi nanti, Bang. Karena kan lahannya juga belum ada, Bang. Kalau seandainya Abang ada, "Saya nih Fik ada lahan," gitu, "tolong disurvei." "Oh siap Bang, besok saya langsung koordinasi itu Bang," gitu. Oh, bukan, saya bukan pembangunan ya, Iya maksudnya iya, tim untuk meninjau atau untuk mensurvei kelaya pasien-pasien oh, dengan gangguan jiwa tadi. iya, Tadi kan kalau ada info ke puskesmas, ya, puskesmas, nah ini ada nggak yang jemput bola lah? ya. Ada nggak? Ada, kalau yang dari Pamekasan itu Bang, kita kan juga ada tim nih. Hmm. Tim, kita menyebutnya tim fly tadi. Wih, fly. Ini posisinya gini Bang, tim Iya, terbang itu. gini. Iya. Jadi kalau ada laporan, kalau memang tidak teratasi teman-teman puskesmas, kita sudah bilang ke teman-teman puskesmas. Hmm. Bukan saya karena live, tidak, anggap karena Hmm. podcast, saya bilang, "24 jam ada kendala di puskesmas, telepon kita. Kalau butuh kita, datengin." Iya, Wow. kita datengin. Kalau memang masyarakat butuh kita dan teman-teman butuh kita emang urgent dan tidak Hmm. bisa diwakili, saya siap datang. Wow, Itu dari Masya kita. Allah. Masya Allah, Jadi, Masya Allah. kita emang betul-betul dari kemarin 2022, 2023 itu Bang, bagaimana pemekasan Baspasu. Tapi tidak semudah itu. Kita harus turun Bang, lihat lapangan. Ternyata, sulit. Tidak segampang itu Bang. Kalau ada yang sudah menusuk tetangga, itu sudah sulit untuk dilepaskan sama lingkungan itu. Iya 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 Iya, iya. jadi serumit itu Bang. Tapi kita tetap bagaimana pasien itu, diberlakukan secara baik, dia Hmm. tidak dipasung, dia diobati dengan, baik, benar, dan hasilnya Hmm. pasien itu membaik, gitu, di Wow. lingkungan itu. Kalau, gini Ji Vicky, sekarang
Kan tadi bicara sampai ada yang nusuk Ya, tetangga apa itu kan. Naudzubillah ya. Tapi ya, bagaimana sekarang membangun, keyakinan di masyarakat bahwa tidak semua gangguan jiwa atau ketidaknormalan pada seseorang itu terus diruqyah. Karena kita lihat di lingkungan ya, kita ini entah dibawa ke kiai, kiai, dibawa ke ustadz dukun, gitu ya. Gangguan jiwa atau aneh nih orang nih, kok ngomong sendiri, kok iya. akhirnya diruqyah. Apa tepat pengobatan seperti itu? Kalau saya, gini Bang, saya tuh karena kebetulan saya juga orang desa, saya temui di lingkungan saya tidak mencegah Bang, Mmm, tapi setelah itu memberi pemahaman. mmm. Dan silahkan kamu kalau mau mencari pengobatan alternatif, silahkan. Tapi tolong obat yang dari kita itu diminum. Oh. Jadi saya tidak langsung, "Tidak boleh, kamu itu percuma." Oh, nggak bisa loh. Kita itu Mmm, beda di sini Madura gitu. mmm, Jadi kita harus bagaimana, keluarga itu, mencari dan, obat yang dari kita juga diminum. mmm, Ada yang akhirnya sudah putus, putus semangat, putus uang juga, Bang. mmm, Setelah dia dibawa ke dukun, dibawa ke mana nggak sembuh-sembuh, mmm. akhirnya minum obat dari kita, sembuh. Oh, Iya, akhirnya Masya berterima Allah. kasih, nggak usah bayar, gratis. Iya 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 iya. Wow, Masya Allah ya. Jadi berjalan berbarengan ya, Iya, berjalan beriringan. Pengobatan beriringan. ruqyah juga, Iya, tapi obat juga harus diminum gitu harus, ya? wajib itu, Bang. Oke. Ya kalau Ya fikir tidak terasa sudah hampir 1 jam ini. Luar biasa ini. Masya Allah. Total hampir 2 jam kayaknya. Aduh. Dipikir terakhir nih, Ya, ini pekerjaan yang mulia. Semoga Allah tulis sebagai amin, amalan dan pahala yang besar amin, buat Fikri dan tim ya. amin, Nggak iya. mungkin sendiri karena. Iya, siap. Nah, ada ndak selama ini proses atau pengalaman yang sangat diingat oleh Vicky? Atau pengalaman selama 5 tahun ya, megang gangguan jiwa ini? Jiwa, Atau, wah kalau pasien ini saya itu ingat tuh misal, iya. entah, Mhm. kadarnya atau levelnya sudah parah, Iya, atau bagaimana yang sampai saat ini terngiang-ngiang dan ingat terus tuh, kondisi pada saat itu gitu. iya. Gimana, ada ndak? Saya merasa itu Bang, yang teringat ketika kita tidak bisa memanusiakan keluarga kita, bukan orang lain loh, Bang. Saya mengingat saat itu anak sudah tidak lagi bisa, eee, merawat, bahkan tidak mau orang tuanya sembuh, ada. Itu yang saya ingat. Misalnya saya sakit, saya sampai bilang, "Yang gila itu bukan bapak, yang gila itu bukan sampean yang gila." Saya sampai bilang kayak gitu. Ya. Oh, Ada juga saudara yang tidak mengharapkan saudara sembuh, ada. Ada yang ditaruh pinggir sungai itu selama berapa tahun dengan kehidupan, saya bilang, "Kalau kayak gini enak." "Kenapa?" gitu. "Kalau geser sedikit dibawa arus sungai, kan enak, nggak usah bunuh sampai." Gitu. oh, Jadi itu yang membuat saya tuh, sulit bisa kadang, eee, ditafsirkan oleh pikiran saya itu, Bang, kok ada gitu. Nah, harapan saya, ayolah kita bagaimana keluarga itu, kita perlukan dengan baik, apalagi orang tua kita. Itu keluarga kita loh, betul. mmm, Masa tidak mau keluarganya itu sembuh? Itu yang sampai saya itu, dan yang kemarin kasus tuh, Bang, ada yang dibuatin kerangkeng kayak ayam gitu, mhm. kurung gitu. Bo Banyak banget, Bang, banyak banget yang saya temui, Separah itu? separah Mhm. itu. Sehingga, eee, saya kalau sudah lihat di lapangan itu, saya tidak bisa nyalahkan teman-teman puskesmas waktu itu. Pantesan sampean sulit untuk lepas pasung, karena di lapangan tidak semudah itu. Berarti bukan kondisi yang gangguan jiwa yang parah, tapi keluarganya yang parah? Keluarganya, bahkan katanya teman-teman, katanya kita itu Bang, yang harus screening, yang harus diobati bukan yang gila itu, tapi yang sembuh. Karena kadang yang sembuh, yang pasien jiwa itu enak, enak Bang komunikasi sama kita. Kita datang, biasa salaman, "Sampean Mbak?" "Iya." "Lagi apa?" "Ini lagi diem."
lagi ngerjain. Enak Bang, nggak ada sama sekali. Kenapa? Nggak tahu diikat lagi sama anak saya. Ada. Ya, jadi, hal-hal kayak gitu, apa ya, jangan sampailah. Saya sampai gini, sampean lu anaknya, sampean lu suaminya sampean, tega gitu saya. Apa yang melatar belakangi mereka seperti itu? Ketidaktahuan bahwa ada pelayanan pengobatan di puskesmas? Atau kebencian, dendam? Banyak faktor. Salah satunya karena faktor, eee, berkenaan dengan warisan, ada. Mmm, Berkenaan dengan uang yang ada anggap dia kalau sembuh dia akan narik hutang nih ke saya. oh, Itu saudara, ya. wow. Jadi komplit komplit. Jadi kita itu memang ini PR kita, gitu. Tetap kita turun, kita datang, Bang. Bagaimana kalau memang tidak ada yang bisa, kita datang. Bagaimana itu bisa teratasi dengan baik. Sehingga tidak bisa sendiri ya? Tidak bisa hanya Tidak dinas bisa, kesehatan, tidak bisa. dinas Iya. sosial, bahkan mungkin dinas pendidikan, Iya, dinas pendidikan juga masuk gitu. Dukcapil juga masuk. dinas keagamaan atau apa tuh Iya, namanya, nggak tahu saya, siap. bagian keagamaan. Wow. Komplit. Vicky kenapa kok ngurusin orang gila? Ini yang sehat, yang sembuh, yang normal susah diatur, susah diurus. Kenapa kok ngurusin orang gila gitu? Ya saya kan amanah kalau saya, Bang. Memang diberi amanah, tepatnya di situ. Oh, enggak. Saya tahu orang yang bekerja karena amanah, dan saya juga bisa membedakan orang yang bekerja karena passion dan empati. Kayaknya mohon maaf ya, saya tanpa berusaha mensucikan Vicky, cuma saya lihat ada inisiatif, ada empati yang Vicky dan tim kerjakan gitu. Ya kita pernah ingat saya dulu tim akreditasi, Bang. Sampai sekarang saya ingat itu. Hmm, Bahkan saya setiap ke puskesmas, setiap kayak ke teman saya bilang, BPIS. apa itu? Bila pasien itu saya. Wow, wow. Semuanya ini, Bang, kepelayanan dimanapun. Bila pasien itu ibu saya. Masa kita perlukan seperti itu? Bila pasien itu istri saya atau anak saya. Kan itu. Hmm, Belajar memposisikan. hmm, Kalau sudah seperti itu kan kita akan merawat. Kalau seandainya saya di posisi itu, insya Allah saya yakin akan pelayanan baik, Bang. Bila pasien itu saya. Yang datang ketika datang, ternyata orang tua saya. Masa diperlukan, duduk, duduk, kan nggak mungkin. Tetap, oh Bapak, silakan duduk. hmm, Itu yang saya tetap ambil dan saya pegang itu. Bila ketika posisi itu di saya, keluarga saya. Ketika hmm, saya pulang nyampe rumah, Bang, saat saya di pelayanan dulu, saya berterima kasih. hmm. Ya Allah, alhamdulillah. Walaupun saya anggap seperti ini, saya sudah bersyukur saya diberi sehat, bisa memberi pelayanan buat orang. Hmm. Ya, ngabdi lah, ngebuka. Iya. Mau dalam sekali ini. Masya Allah. BPIS, bila BPS. pasien Itu itu saya. saya. Wow, ini dalam ini. Kan enak, Bang. Nggak ada hadis nih, Rasulullah SAW Nah, bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai untuk saudaranya apapun dia cintai untuk dirinya. iya, Wow. iya. Masuk. Kenapa ada jadi kabit? Wah, Atau Vicky jadi kadis nih? udah, Bang. Kenapa? Saya kan tetap, Bang. Saya ini kan orang tidak harus jadi apa-apa, Bang. Di mana dia berada, di mana dia bisa, udah lakukan itu, Bang. Hmm, Sebisa semampunya. Makanya hmm. saya siap apapun itu, dimanapun saya, yang penting saya bekerja, gitu, Bang. Termasuk sebagai kadis siap juga. Ya, wallahu a'lam, Bang. Nanti Bukan kadis sekarang, nanti iya, periode selanjutnya. Allah sangat menarik, Vicky. Luar biasa ini. 1 jam persis. iya, Bang. Semoga bisa menginspirasi banyak orang. Amin, Bang. Semoga terus disehatkan ya Allah. Amin, Allah beri sama. kesehatan, kemudahan Amin. dunia akhirat. Amin. Allah jaga keluarganya. Amin, Allah Bang. jaga juga timnya. Amin. Sehingga bisa terus bermanfaat buat Amin. semuanya. Abang juga, Bang Hanif juga. Amin. Sama-sama deh. Doa terbaik. Semua deh. Buat tim juga nih. Eh, Terima kasih banyak waktunya sama-sama, juga. Bang. Semoga bisa terus menginspirasi. Amin. Terus pertahankan tujuan mulianya. Amin. Semoga bisa banyak bermanfaat untuk Amin. masyarakat di dunia dan di akhirat. Amin. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.